Tapi ya itulah, kok kalian seperti itu ya, makanya kan aku minta kan, kalau kita kayak gitu gak akan ada kita kalau pernah maju gitu, tidak akan pernah. Nah jadi harapanku itu memang gitu Bun. Aku sampai bilang, anggap kalian aku paling bodoh di sini kan gitu aku ngomong kemarin kan, anggap aku orang terbodoh di Hunter ini, tapi kasih tahu kalau aku tanya kan gitu. Karena memang nggak kuanggap aku nggak bisa sih. Tapi kalau dalam hal lain, misalnya di duniaku, kalau sombong aku bisa kuanggap, kan nggak ada apa-apanya, aku kan bisa aku ngomong kayak gitu kan. Kalau di duniaku gitu, karena udah terlalu jauh aku di sana gitu. Karena nggak kasih Tuhan aja ke tempat yang ininya gitu. Begitu. Nah jadi harapanku itu ya gini, misalnya kayak bagian inilah gitu, itu kan seriusin aja nggak apa-apa. Kalau Bang Mas Abi juga di bagian FMI udah jago gitu kan, nggak apa-apa, makin jago makin bagus gitu. Bukan aku misalnya nanya Mas Abi gitu jadi aku cari muka sama bapak gitu, atau nanti membuat image depan bapak itu jadi bagus, nggak gitu juga loh. Ibaratnya kalau bilang udah tua itu mau ngapain kan gitu intinya kan gitu. Hanya kelangsungan hidup itu buat Mina dan buat kita semuanya. Hari ini sudah begitu banyak hal yang dibahas di kampus, khususnya mengenai Hunter Pub and Bistro, di mana hari ini saya boleh mendapat input tentang operasional dan semua kinerja di Hunter, dan semuanya boleh menjadi masukan buat saya, dan kira-kira itu boleh menjadi pegangan untuk maju ke depan. Dan khususnya lagi buat Pak Edo yang sudah membuat program yang baik buat kita selanjutnya ke depan, di mana kita akan menjadi pioner dalam penggunaan sistem seperti ini, di mana kita akan membuat pola kerja kita akan semakin baik. Kira-kira hal-hal yang belum saya pahami mungkin nanti saya tetap minta dibantu oleh teman-teman dari kampus, dan semoga tetap mendukung saya sebagai manajer operasional di Hunter Pub and Bistro. Dan selain itu juga saya terima kasih buat Pak Ritsa yang juga menjadi teman berdiskusi dan nanti akan berbagi tentang semua hal yang akan dikerjakan di Hunter. Juga buat Mbak Ismi, Mbak Heni, dan kita semua yang ada di sini. Saya tetap mohon dukungan supaya tetap saya bisa melakukan yang terbaik buat Hunter dan Bistro. Kiranya apa yang akan kita kejar ke depan semuanya akan makin lancar. Kira-kira demikian, terima kasih. Tanggapan? Ya Pak, terima kasih. Saya Ahmad Fauzi. Tanggapan ialah program-program yang akan diluncurkan dari pihak kampus agar laporan-laporan Pak Manajer agar terrealisasi. Untuk kedepannya dari saya agar bisa berkomunikasi lebih baik lagi Pak sama Pak Manajernya, agar bisa lebih berdiskusi lagi perihal program-program yang diskusi dan minta arahan, minta arahan. Kalian bagi arahan gitu. Ya. Baik Pak. Mudah-mudahan ke depan kita semakin berkomunikasi dengan baik dengan Pak Manajer, tetap sopan, tetap loyal, dan saya yakin karena Pak Manajer juga sudah banyak berdiskusi di kampus dengan Bu Heni, Pak Ritsa, sudah pasti ada saran yang luar biasa lah untuk Hunter. Yang pasti kita semua kalau Pogba pribadi, siapapun manajer di sini yang bos angkat berarti bos sudah tahu di beliau mampu, dan saya siap mengikuti apapun arahannya. Terima kasih. Menanggapi konten semua barusan, mudah-mudahan yang tadi dibilang oleh orang-orang kampus dengan manajer sekarang nggak kayak sebelum-sebelumnya, bisa membangun program-program yang baru bisa lebih baik lagi. Dan pun di kami semua mungkin dengan adanya manajer, harapan kami tuh mampu melaksanakannya. Ya sih Pak. Selamat malam. Malam Pak Budi. Terima kasih. Kalau untuk konten yang tadi tanggapan saya tentang Bapak Manajer yang baru ini sungguh sangat luar biasa ya, karena hubungan dengan kampus semakin dekat, dari arahan dari kampus bisa terlaksana dengan program-programnya. Mudah-mudahan untuk ke depan program ini berjalan lancar dan
semakin mudah untuk diakses. Terima kasih. Nama saya Cip Gunawan. Menanggapi konten yang terakhir, saya sih dari dulu berpikirnya siapapun manajernya, siapapun di atas saya akan ikuti apapun arahan dan aturannya. Pertama itu. Yang kedua, saya yakin dan percaya Pak Mido pasti bisa, karena Pak Mido banyak konsultasi dengan kantor pusat. Tentunya kalau menurut saya Pak Mido pasti bisa menjalani semuanya. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Sama juga sih seperti dari teman-teman, diibaratkan Bapak Mido udah memberi hati untuk membuka akses juga program-program di Hunter untuk belajar di kampus beberapa hari ini. Semoga untuk kedepannya akan banyak lagi tahu lebih hal, karena yang dari Bapak Mido nanti juga bisa masuk ke saya mengalir gitu. Makasih, Adek. Selamat malam buat kita semua. Izin menanggapi dari konten terakhir kita. Dari konten itu kita sudah melihat banyak tentang Pak Mido. Nah, untuk menanggapi konten terakhir itu, saya melihat Pak Mido udah beberapa hari ke kampus untuk memahami dan mengejar pemahaman lah ya dari program baru yang akan kita buat. Semoga dengan adanya program baru ini akan membawa kita lebih membangun target-target yang akan kita capai. Iya, tanggapannya dari konten itu dengan adanya program-program baru yang Pak Mido pelajari juga di kampus beberapa hari ini, biar nular juga ke kita semua. Yang penting siapapun manajernya tetap harus sopan, harus ikutin arahannya juga, saling merangkul semuanya. Terima kasih, Pak. Oke, selamat malam kembali. Saya Chandra Sirait. Terkait tanggapan konten terakhir kita tonton, kalau aku pikir sih, saya pribadi juga, siapapun atasan saya, manajer saya akan bekerja sesuai dengan hati dan perintah dan kinerjanya. Tetap saya mendukung. Artinya jangan sampai Bang Mido berpikiran aku menjauh dari abang. Aku tetap kenal seperti abang. Pertama aku panggil abang dan seterusnya aku panggil abang begitu. Yang kedua, terkait program baru, saya lihat tadi ini udah 1-0 buat Bang Mido. Soalnya pas di Kinos, oke aku paham, mungkin Pak Ahmad lebih jauh dari Bang Mido. Tapi untuk program ini karena abang duluan dulu di kampus, kan belum meluncur ke sini nih. Saya pikir abang apalagi program baru ini. Udah aku pastikan nanti Pak Ahmad akan bertanya banyak sama abang terkait program baru. Semoga berjalan dengan lancar dan lebih bagus dibanding program Kinos sebelumnya. Sekian dari saya. Semoga kita semakin maju. Oke. Jadi semua isi konten tadi saya lihat untuk pengingat buat kita semua dan untuk mengajari. Jadi untuk itu kita harus saling mengingatkan seperti yang kita lakukan selama ini, belakangan ini. Aku juga udah rada yakin. Pernah aku bilang sama si bapak, kayaknya kalau si Raski ini nggak di sini karena saya udah feeling. Si Ahmad aja di sini udah cukup kawan, pernah aku bilang. Jadi itulah. Jadi mohon pesan saya buat kita semua, marilah saling bekerja sama. Nanti apa yang didapat Pak Mido dari kampus, mungkin saya juga akan ke sana juga nanti dipanggil bapak kan. Kadang-kadang kita saling mencurahkan pengetahuan lah dan saling menerima. Semoga kita kedepannya makin lancar dan mengalir. Dan tempat kita nanti bisa jadi saluran berkat buat kita. Terima kasih, itu sekian dari saya. Saya Permon dari Markom. Ini kita semua ini kayaknya semangatnya sama, baiknya sama, paten lah. Tapi mulai bulan depan ini nggak ada lagi lah dibicarakan. Karena kita ini udah besar-besar nih. Mendingan kita bicarakan bagaimana kita ke depan, tantangannya di depan apa. Karena hal ini berulang-ulang kita ini. Padahal Bapak pimpinan bilang, kayak Bang Eri tadi bilang, siapapun. Artinya gini, kalau Bapak pimpinan bilang si A, nggak suka pun kita, ya kita hormati lah. Kenapa? Kita mau harap pimpinannya, bukan dianya gitu. Abang itu selalu dulu pernah bilang, kita nggak boleh saling benci. Ada beberapa orang dulu sini kami diskusi kan, kita nggak suka lihat ini ya, nggak boleh gitu loh. Itu abang pimpinan yang pilih, harus dihormati gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita tetap bersahabat, tetap hebat-hebat lah kita. Dan kedepannya yang gini nggak kita bicarakan lagi. Hal-hal sepele seperti ini kan. Karena Bapak pimpinan capek juga, nanti dia turun lagi.
bertengkar lagi kita turun lagi. Saya buat bodyguard bang, macam-macam sudah ajarin. Iya, sampai bawa bodyguard dia. Jadi itu aja dari saya, mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, kita pastikan kalau kita sesuai dengan omongan kita hari ini, maju kita. Amin. Terima kasih buat kita semuanya. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat buat kita semua, gitu ya, karena kita akan menuju dunia yang baru. Gitu. Jadi aku sebenarnya mengatakan aku nggak bisa apa-apa, aku nguji kalian kok gitu. Aku bilang aku nggak ngerti manajerial, aku pernah komisaris, pernah direktur nih. Tapi memang di sini aku nggak tahu apa-apa, jelas itu. Nah makanya aku minta pelajaran dari abang ini langsung, bang. Aku nggak mau pelajaran itu dari tengah gitu. Karena abang ini juga tahu. Aku minta dasarnya gimana sih menyelesaikan masalah ini. Bagaimana sih bikin laporan ini. Tadi aku cuma 15 menit aku dikasih tahu LHK, aku kuasai langsung. Suruh aku periksa LHK itu, sekarang aku kerjain. Suruh periksa aku buku resepsionis, aku kerjain sekarang. Sebentar abang ini ngerjain. Dan ternyata salah kan kalian ngasih resolusi selama ini, karena aku dikasih tahu dasarnya sama abang ini. Kami bikin jumlah hadir, jumlah datang, kok ada selisih. Akhirnya abang ini menemukan metode baru bang ya. Dicarinya terus, udah mau kelar ini rapat, enggak, dia enggak puas, buka lagi yang ini. Sampai ke bawah Sampai itu terus. Sampai ditelepon. Apa akhirnya? Memang ternyata salah kan. Dan aku mensyukuri aku selama ini nggak belajar itu di sini gitu. Quinos dikasih tahu Pak itu dulu pertama kemarin bang. Oh Pak, iya, iya. Aku nanya, ini bagaimana sistemnya? Bla 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 bla. Ngerti aku langsung. Oh begini, ternyata yang ku terima bukan gini. Aku terima yang bukan dari startnya gitu. Berarti itu tujuan Tuhan, beli trouble dulu. Nah gitu. Iya. Lalu ku tanya Ismi, bagaimana ceritanya ini? Diterangkannya A, B, C. Oh untuk membuat ini gini. Oh ngerti aku langsung. Dan bisa aku menggunakan Quinos itu sekarang bisa gitu. Nah lalu sekarang itu nanti kita tinggalkan semuanya. Percayalah kalian. Dan bahkan kita akan meraih yang lebih tinggi lagi. Dan bahkan lagi report dari kita ini nggak dibutuhkan. Kenapa bang ini bisa tidur ngeliat report? Siapa yang hadir, siapa yang nggak, siapa nih? Berapa income, berapa ini? Nggak perlu gitu kan? Tapi perlu operatornya gitu. Nah disinilah kita dituntut, kita menyerahkan hati, memberikan kepiawaian kita berpikir, kemampuan kita bekerja, mulai semualah itulah intinya skill. Akhirnya skill yang dibutuhkan. Misalnya bartender itu kan nggak bisa diolah secara digital, gitu kan? Pramugari itu nggak bisa secara digital. Penyanyi nggak bisa secara digital. Chef, koki nggak bisa digital, gitu kan? Tapi yang berbentuk materi dan hal-hal yang berbau komputer nanti akan kita tinggalkan itu semua yang kita kerjakan. Bahkan mungkin abang pimpinan mengerjakan sendiri bisa. Hanya tinggal satu klik mungkin nanti dia satu saat itu dilakukan. Operasional mulai klik bekerja semua. Nah itu sekarang yang mau kita tuju. Jadi kalau sistem yang tadi itu misalnya komunikasi yang dibangun, aku tahu sih arahnya itu kemana gitu. Begitu ya. Nah tadi yang kami bicarakan terakhir bahwa itu nanti akan di launching segera. Siapa yang nggak bisa gitu, siapa yang nggak bisa, ya kemungkinan akan gitu-gitu aja dia. Keberuntunganku, keunggulanku, aku menguasai bahasa komputer dari dulu. Aku cepat menangkapnya. Ketika aku berdiskusi dengan saudara Edo, cepat bahasanya sama. Karena aku udah lama mengenai aplikasi, mengenai sistem, aku tahu gitu. Satu frekuensi bang ya? Satu frekuensi. Jadi apa yang dibicarakannya ku tangkap. Begitu. Nah, nanti program ini akan dilaksanakan, kita hanya melaksanakan tugas kita sepenuh hati aja. Begitu. Misalnya aku nggak bisa bikin report, ya bisa aja di skip orang kampus. Kenapa mereka bisa langsung bikin? Apalagi sekarang Pak Ritsa, dia menganalisa kita ini sebentar. Misalnya
per pribadi pun bisa kita dianalisanya kinerja kita bagaimana gitu. Nah itu, jadi kalau kita nggak mau seperti dibilang Bang Firman tadi memikirkan hal yang di depan, tinggal kita. Sementara kita mendengungkan bahwa kita akan jadi pioner. Jadi misalnya dengan status manajer gitu ya. Status manajer itu sekarang hanya nama gitu. Yang membuat kita nanti menjadi status kita itu berguna adalah job desk and SOP. Lalu setelah itu nanti kita akan ada namanya kepatuhan. Kepatuhan inilah yang mengukur kita melaksanakan SOP atau tidak. Jadi kita nanti harus tahu SOP kita di mana, job desk kita apa. Sehingga kita tidak terganggu apa yang dikerjakan orang, apa yang dibuat orang. Teman kita ya, bukan orang gitu. Nah itu yang jadi tolak ukur kita. Dan biasanya kalau tidak ada kepatuhan, orang melakukan SOP tidak ada apanya gitu. Hukuman lah kita bilangnya, tidak ada hukumannya. Tapi ini ada. Dia dihukum oleh kinerja dia sendiri. Begitu. Contohnya satu begini ya. Ada orang SOP sudah dibangun, tapi outputnya adalah bisa membuat air mineral. Begitu kan? Lalu dia melanggar SOP, tapi outputnya air mineral. Gitu. Kalau tidak ada compliance, tidak ada kepatuhan, dia benar. Bahwa hasilnya benar, dia sudah menghasilkan air mineral. Tapi karena ada kepatuhan, dia melanggar. Dia tidak benar walaupun hasilnya ada. Nah bagaimana kalau kita kayak gitu? Kan kita belum siap kan? Nah artinya itulah yang akan kita persiapkan. Kalau aku sebagai manajer, bukan akulah yang jadi manajer. Aku hanya sebagai operatornya. Selama ini dunia kerja yang tidak profesional, tidak ngerti itu. Dia merasa manajer adalah power. Enggak, manajer itu tanggung jawab. Gitu. Jadi ketika Bapak pimpinan nunjuk aku, makanya aku apa ya alasan dia? Kenapa ya alasan Bapak pimpinan aku gitu? Ya sampai sekarang aku bilang kan, apa ya gitu. Tapi ya itu yang kutekankan tadi bahwa aku bukan atasan kalian ya gitu. Ingat ya, bukan atasan, bukan bos, bukan yang ngatur. Yang ngatur kita nanti di sini masing-masing adalah job desk dan SOP. Jadi nanti kita harus tahu job desk kita apa, SOP kita apa. Itulah yang mengatur kita. Seperti aku kan ada yang memastikan aja, mengontrol itu SOP ku, job desk ku itu. Nah lalu aku mau semena-mena, mana bisa? Karena masing-masing kita punya. Nah begitu, jadi kenapa aku menyampaikan ini, aku mohon dukungan dari kalian semuanya. Gitu. Begitu. Jadi aku nggak mau juga melakukan ini, sekendak hatiku, tapi sekendak job desk dan peraturan kita aja, kebersamaan kita gitu. Selebihnya ya sama-sama lah kita bekerja gitu. Ada kok orang kerja mati-matian, habis-habisan, promo habis-habisan, nggak ada hasilnya apa-apa. Ada orang duduk-duduk aja, banyak datang ininya gitu. Begitu. Kenapa? Sebenarnya bukan karena sebenarnya kerjanya dipaksa-paksain, enggak juga. Tapi ada satu kekuatan yang paling kuat sebenarnya, kebersamaan. Gitu. Kebersamaan itulah yang paling kuat. Terus satu lagi, orang yang berdoa kalau tidak ada kebersamaan, berkatnya nggak turun kok. Siapapun dia, agama apapun dia. Begitu. Jadi aku secara pribadi meminta kita lah gitu. Kalau ada pun rasa ketidakpuasan terhadap aku gitu kan, buat aku sih itu no problem gitu. Tapi jangan disimpan itu. Kenapa? Itu menyiksa dia sendiri gitu. Karena buat aku nggak apa-apa gitu. Nah, jadi marilah sama-sama kita ini membangun Hunter ini gitu. Dan semuanya kalau menurut aku ada pun apa yang salah sama aku menurut kalian gitu ya, aku minta maaf gitu. Dan selanjutnya ya kita bekerja sama-sama lah gitu. Kita melakukan yang terbaik aja menurut SOP dan job desk yang akan diberikan kepada kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Pak Pembina. Tadi saya sudah mendengarkan diskusi dan tanggapan terkait dengan usaha-usaha yang telah dilakukan dari manajemen pusat ya, kampus
untuk kemajuan Hunter. Nah, memang selama ini kan pihak kampus pun nggak tinggal diam bahwa ada kendala apa di Hunter dalam manajemen dan operasionalnya. Itu semua diperhatikan, termasuk kendala dan kekurangan dari tim Hunter sendiri. Sampai memang ini kan sama dengan Poktan SMB ya, saya bilang ya. Kenapa kita membuat atau membeli sistem malah? Tujuannya ini harus kita tahu. Jadi orang nggak terlalu di jalan di tempat lah, itu lagi dan persoalan yang sama. Apalagi ini di dunia hiburan yang pergerakannya cepat dan masanya pun terkadang terbatas, tetapi di setiap masa ada orang dan setiap orang pasti ada masanya. Begitupun juga dengan Hunter kan, dari yang dulu hanya pub etnik sekarang jadi 2 alam. Nah, kedepannya apalagi yang harus dilakukan, karena tujuannya itu Hunter ini harus selalu ada kan itu. Nah, dari presentasi dan pembicaraan di kampus dan juga dipaparkan dari Bang Mido terhadap tim di Hunter, nah itu pun harusnya sudah bisa membuka mindset dan pola kerja. Kenapa saya bilang buka mindset dan pola kerja? Nah, untuk administrasi dan operasional itu udah ada sistem nanti. Nah, tinggal sekarang kita menganalisa hari per hari, jumlah table, jumlah tamu, apa yang orang mau, karena biar bagaimanapun Hunter ini kan tempatnya orang yang membutuhkan. Dapat dikata seperti yang dibilang Mas Hari ya, konsultan, bahwa zaman sekarang itu alkohol itu suatu kebutuhan. Hunter ini menyediakan wadah untuk orang-orang yang suka akan minum alkohol, suka dengan hiburan musik, suka dengan live band, live DJ. Ini sebenarnya yang harus dipahami, sehingga ke depan kita tinggal menganalisa nih. Oh, ada target kerja, ada target omset yang harus dicapai. Nah, di minggu pertama tercapai nggak kira-kira seperempatnya, minggu kedua, minggu ketiga dan minggu keempat. Itu yang harus kita olah lagi pembicaraan ke depannya. Apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, ke situ sebenarnya yang harus kita lakukan ke depannya. Bukan lagi berkutat terhadap ini kerjanya nggak benar, yang ini kerjanya kurang, yang kita udah maksimal, yang ini ya repot lah. Orang udah jauh berkembang, kita masih di sini aja. Mungkin dengan adanya sistem ini dan bantuan dari Edo yang tahu alurnya seperti apa, memang segala sesuatunya harus tahu dulu alurnya. Kalau nggak tahu alurnya, ya repot. Kita tahunya di tengah-tengah, awalnya gimana, tersesat di jalan. Ibaratnya nggak tahu apa yang harus dilakukan ke depannya. Padahal juga ke belakangnya kita nggak tahu dasarnya kayak apa. Sehingga tim Hunter yang seluruhnya ya bisa berkaca terhadap tim panggung yang kalau kemarin kontennya atur judulnya ATUR. Mungkin gara-gara kau jadi gue sih. Nah, mungkin juga itu yang harusnya kita pahami, sehingga benar yang dibilang Bang Mido, Pak Pembina itu udah nggak ngurusin lagi, udah nggak turun tangan lagi, sama seperti yang kita ada di konten Jumat Barokah itu. Harusnya yang pusing kita, bukan yang pusing pembina. Pembina tinggal senang-senang aja, kalau bisa malam minggu terus kan gitu. Mungkin dari saya itu Pak.